Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan metode mengajar yang dilakukan atau yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang pendidik. Jadi untuk yang pertama kita mulai dari metode pembelajaran terlebih dahulu. Metode pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu metode dan juga pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur atau berpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Hal ini berarti metode adalah cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelajaran sendiri berarti proses, cara, dan perbuatan menjadikan belajar. Secara sederhananya, pembelajaran adalah suatu proses untuk belajar. Jadi, secara singkat, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi secara lebih singkat dan lebih mudah dimengerti oleh peserta didik. Dalam metode pembelajaran itu sendiri terdapat berbagai cara mengajar yang ada atau metode mengajar, di mana Rasulullah SAW sendiri seringkali menggunakan berbagai metode mengajar dalam menjelaskan konsep-konsep hukum kepada para sahabat. Salah satu metode mengajar yang sering Nabi terapkan yaitu metode perumpamaan, di mana Nabi selalu mengumpamakan suatu hukum dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para sahabat lebih cepat mengerti dengan konsep hukum yang ada. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang perumpamaan seorang muslim dengan muslim lainnya, di mana Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma." Artinya, perumpamaan bagi orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut terjaga, dalam artian tidak bisa tidur, dan panas dalam artian ikut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bagaimana Rasulullah ingin memberikan perumpamaan kepada para sahabat, yaitu perumpamaan hubungan seorang muslim dengan muslim lainnya dengan suatu tubuh. Nah, contoh lainnya itu terdapat pada suatu kisah di mana dikisahkan Rasulullah menemui para sahabat di emperan masjid. Lantas beliau bertanya, "Siapa di antara kalian yang suka pergi ke lembah Bata dan Al-Aqiq, lantas pulang dengan membawa 2 ekor unta dengan punggung besar?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Kami suka melakukannya ya Rasulullah." Lantas Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa salah seorang dari kalian tidak pergi ke masjid, lalu belajar dan membaca 2 ayat kitabullah, yang mana hal itu lebih baik daripada 2 ekor unta?" Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Nuaim. Nah, dalam hadis tersebut, Nabi mengumpamakan kegiatan belajar dengan 2 ekor unta yang besar, di mana pada
hadis ini Nabi ingin sekali agar para sahabat termotivasi untuk terus belajar dan semakin giat untuk belajar. Adapun kelebihan dari metode perumpamaan itu tersendiri. Yang pertama, mampu memudahkan pemahaman mengenai suatu konsep. Kemudian yang kedua, dapat membina akal atau pikiran untuk dapat berpikir secara lebih valid dan juga analogis. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi untuk membina aspek mental dan juga sosial manusia. Salah satu contoh penggunaan metode perumpamaan dalam pembelajaran matematika terdapat pada materi penjumlahan dan juga pengurangan, bilangan negatif dan juga bilangan positif. Seorang pendidik biasanya mendefinisikan bilangan negatif sebagai suatu utang dan juga bilangan positif sebagai jumlah uang yang dimiliki. Ketika guru memberikan satu soal, negatif 5 ditambah dengan 4, maka negatif 5 ini didefinisikan sebagai suatu utang dan 4 didefinisikan sebagai jumlah uang yang dimiliki. Maka sisanya adalah negatif 1, atau dengan kata lain utangnya tinggal 1. Maka dengan metode ini siswa atau peserta didik jelas akan lebih cepat memahami konsep yang ada karena uang dan juga utang selalu mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah terdapat pada materi limit. Ketika kamu mencoba mendekatkan tanganmu ke tembok yang awalnya jaraknya sejauh 1 meter dari tembok, kemudian kamu dekatkan lagi, maka jaraknya akan berkurang menjadi 0,5 meter dari tembok, begitupun seterusnya. Secara matematis, tanganmu tidak akan pernah benar-benar bisa menyentuh tembok karena pasti akan ada jarak kecil yang tersisa. Akan tetapi dalam kehidupan nyata, tanganmu akan menyentuh tembok. Itulah konsep limit, di mana konsep ini menjelaskan konsep yang ideal atau abstrak, di mana pendekatan akan terus terjadi tanpa benar-benar mencapai titik akhir. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.